Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, yaitu bincang-bincang santai bersama adik-adik kami semuanya, santri-santri Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo Situbondo, yang alhamdulillah sempat hadir pada hari ini. Dan sebelum itu saya sapa dulu adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat walafiat. Puasa semuanya? Alhamdulillah puasa. Enggak, kadang enggak puasa, soalnya perempuan itu yang namanya perempuan kadang puasa kadang tidak. Dan itu tidak bisa dinafikan karena sudah kodratnya sebagai manusia. Kecuali saya sebagai kaum Adam harus puasa, enggak ada istilah haid ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini ya, kita bisa bertemu dengan adik-adik kita yang cantik-cantik dan dengan host yang paling ganteng ini karena sendirian. Ya, karena sendirian, makanya saya katakan paling ganteng karena sendirian. Dan adik-adik semuanya yang cantik-cantik ini mudah-mudahan di kesempatan pada kali ini semuanya sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Sebelum itu sahabat-sahabat sekalian, kita perkenalkan dulu satu persatu sahabat-sahabat kita, adik-adik kita. Ini dari santriwati ya, santriwati Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo yang saat ini libur Ramadan ya, libur Ramadan karena setiap tahunnya Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo untuk menghadapi bulan suci Ramadan ada liburan khusus. Oleh karena itu kita kenalkan satu persatu. Monggo, silakan. Dari paling kiri ya, dari paling kiri. Baiklah, nama saya Mia Safira. Ya, saya santri dari Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo. Ya. Selanjutnya Mia Safira. Monggo, lanjut. nama saya Robiatul Adawiyah, status sama santri Sukorejo. Satunya. Nama saya Fatimah Tuzaro, status saya juga santri Sukorejo. Alhamdulillah. Statusnya Statusnya santri semua. Ya. Sudah, artinya status ini pertanyakan dari sahabat-sahabat semua, statusnya gimana? Apa sudah punya pasangan apa belum? Saya yakin masih belum. Ada kesempatan sebelum janur kuning melengkung. Monggo sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah nama-nama cukup cantik sama dengan wajahnya. Ya, Mia Safira, satunya Robiatul Adawiyah, satunya Fatimah Tuzaro. Luar biasa nama-nama Islami semua, bukan bahasa ajam ya. Bahasa luar biasa ini. Bahasanya bahasa Arab yang alhamdulillah mudah-mudahan menjadi santri yang benar-benar santri yang idaman setiap wanita, khususnya idaman kedua orang tuanya dan idaman kepada bagi suaminya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang hartanya bersama saya. Tentunya sudah kenal semuanya ya, sudah melalang buana mana-mana sudah ya. Nama saya sahabat-sahabat sekalian Zaini Mudin, asli dari Situbondo. Asalnya dari Raas. Alhamdulillah semuanya di perantau. Walaupun kita berada di Kabupaten Badung, semuanya perantau. Saya dari Situbondo dan teman-teman dengar ini dari Raas Madura, Sumeneb Madura. Nah, bincang-bincang kali ini kita akan bahas tentang bagaimana seputar santri. Ya, tentunya orang tua, saya sebagai orang tua memiliki harapan, yang tentunya pasti memiliki harapan anak saya yang laki-laki ataupun anak saya yang perempuan menjadi anak yang soleh dan soleha. Oleh karena itu kami punya harapan juga, ya tentunya adik-adik semuanya menjadi santri yang ideal. Ya, tentunya saya menginginkan, semua menginginkan, bahkan agama, bangsa dan negara menginginkan bagaimana santri yang ada, utamanya yang adik-adik yang ada di sini ini menjadi santri yang ideal. Nah, mungkin dari pembahasan ini mungkin ada yang menjelaskan seperti apa santri yang ideal menurut adik-adik. Bisa nanti gantian, kira-kira seperti apa sih santri yang ideal itu? Monggo. Santri yang ideal itu
tidak harus seperti manusia kayak mempunyai tubuh yang ideal itu punya kriteria, tapi santri ideal itu hal yang pertama bagi saya sendiri. Santri ideal itu santri yang pastinya aktif kayak gitu, yang kan dari kata santri ideal gitu, ide gitu, jadi santri itu harus aktif, punya pemikiran yang kreatif kayak gitu. Terus yang kedua itu ada santrinya hebat gitu, maksudnya hebat di sini bukan dalam fisik gitu, tapi hebat santri itu bisa ngaji, bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar, bisa membaca kitab dan mempunyai bakat-bakat di luar kemampuannya tersebut. Terus yang ketiga ini santri itu pastinya yang ideal itu harus sehat, karena jika santri sudah tidak sehat maka santri tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren itu. Itu ya. Mungkin ada tambahan? Ayo, no comment. Ya. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, inilah jawaban dari santri putri ya yang masih sekarang lagi aktif. Jadi santri ideal itu bisa menempatkan dirinya ya, bagaimana bertindak sebagai seorang santri baik di masyarakat, dalam keluarga, hubungan dengan teman ya, itu harus punya ide-ide tertentu. Dan yang jelas Nabi mengatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi saya kira itu yang jadikan mutu ya. Menjadi mutu untuk santri yang ideal itu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi jangan kita mengatakan orang baik kalau kita belum memberi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan adik-adik semuanya ini dengan menjadi santri yang ideal bisa bermanfaat bagi keluarga, utamanya bagi orang tua, baik yang sudah meninggal dunia atau yang masih ada di dunia ini. Nah, kemudian kira-kira aktivitas apa yang dilakukan, yang adik-adik lakukan di pesantren untuk menjadi santri yang ideal? Mungkin di organisasi atau di kegiatan-kegiatan santri yang lain. Mungkin ada kiat-kiat apa, kegiatan apa yang dilakukan sehingga membangkitkan gairah bagi kita, semangat untuk benar-benar menjadi yang santri yang ideal. Kita mulai dari awal dulu. Ya, dimulai dari sini dulu. Kalau jangan menurut semua punya ada waktunya, ada bagiannya masing-masing, tenang. Santri yang ideal itu kan yang tadi sudah disebutkan gitu. Jadinya di pesantren itu yang pastinya memiliki kegiatan-kegiatan yang semuanya tidak hanya tentang mengaji. Di pesantren kita sendiri itu kan punya semboyan santri itu mondok untuk mengabdi dan mengaji ya. Dalam artian mengaji tidak hanya mengaji Al-Quran, tapi ada mengaji selain Al-Quran ada kitab juga. Dan kegiatan di pesantren ini pastinya mereka bersekolah kan ya, bersekolah maksudnya ada kegiatan kelembagaan. Nah, kegiatan di pesantren ini ada dua, ada kegiatan yang formal dan juga ada non formal gitu. Yang bagian formal itu kan biasanya memang sekolah, madrasah, perguruan tinggi. Nah, terus yang untuk non formal ini ada kayak jamiah qiraah, tilawah gitu. Ada amsilati, kitab, ada pelatihan konveksi, jahit menjahit untuk yang pastinya perempuan gitu. Ya, ada Alpiba untuk pengajaran bahasa asing ya, bahasa Arab dan bahasa Inggris gitu. Jadi itu merupakan bonus lah di pesantren untuk semua santri yang ingin menyantri di pondok pesantren tersebut gitu. Jadinya dimana ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan non formal tersebut, kita bisa melaksanakannya di luar kegiatan yang formal. Jadinya ketika ada waktu luang, kita sibukkan diri kita sendiri dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaatnya gitu. Jadinya tidak hanya bersekolah, makan, tidur, ke musala, tidak hanya itu. Jadinya ada waktu istirahat kita gunakan sebaik mungkin. Berarti di pesantren itu bagaikan masyarakat kecil ya di situ masyarakat kecil. Jadi bagaimana kita bersosialisasi dengan banyak santri, dengan banyak teman ya. Bukan hanya sekedar mengaji, bagaimana kita memiliki keterampilan juga ya. Seperti keterampilan untuk mempersiapkan diri ketika kita akan pulang ke masyarakat. Ya. Seperti kegiatan sosial, pelatihan ya. Bukan hanya formal tapi di non formalnya juga ada kesempatan santri kan. Jadi diberikan keleluasaan oleh pesantren bagaimana bisa mengelola bisa memanage juga, bisa menggunakan pikiran kita, imajinasi kita. Masing-masing manusia kan punya keinginan masing-masing, beda-beda. Jadi disitulah sesuai dengan karakter masing-masing ya kan.
Ya, terima kasih. Sip. Ini pantas jadi santri ideal sahabat-sahabat semuanya ini. Amin. Ya, mungkin ada tambahan lagi. Kalau untuk saya sendiri kan tadi selalu ditanya gimana sih caranya jadi santri ideal. Kata-kata ideal ini sebenarnya masih terlalu umum ya. Kenapa? Soalnya kalau kita mau mengatakan santri ideal, ini masih bisa kita klasifikasikan lagi. Ada yang ideal di bidang Al-Qur'annya, ada yang ideal di bidang kitabnya, ada yang ideal di bidang organisasinya atau di bidang pendidikan umumnya. Nah, untuk santri ideal sendiri menurut saya mereka yang bisa memiliki mereka yang bisa memiliki bakat lain di luar passionnya. Kayak contohnya ada santri yang bisanya baca kitab. Nah, nanti kalau udah pulang ke masyarakat nggak cuma bisa baca kitab aja, nggak cuma bisa jadi tokoh masyarakat aja, tapi dia juga bisa mengembangkan bisnis yang entah itu untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, yang jelas yang bermanfaat lah gitu. Jadi kalau memang di pondok cuma bisa baca kitab, lantas pulang cuma bisa baca kitab aja, enggak. Itu ada hal lain. Ada kegiatan sosial, ada kegiatan sosial lain. Mengembangkan bakat itu kan ya. Jadinya santri itu multi talent gitulah kalau multi talent ya. Subhanallah, ini luar biasa, ini santri yang ideal benar. Jadi pada dasarnya memang kalau dahulu itu santri itu terkesan kuno. Iya, kuno. Ya kan dulu santri terkesan itu tidak tahu apa, tidak tahu dunia luar. Iya. Justru sekarang santri memang luar biasa, bisa melebihi teman-teman yang ada di luar sana. Bahkan dulu sebelum saya nyantri sendiri, sebelum status saya sebagai santri, saya mikir kalau dengar kata santri, oh berarti orang kolot, pakai peci, pakai sarung, pegang kitab, sampai taunya cuma sama kiai atau ustadz gitu, nggak bisa bersosialisasi sama orang lain gitu kalau dengar kata-kata santri. Ternyata di dalam pesantren itu diajarkan benar ya, bagaimana kita bersosialisasi dengan. Kita benar-benar diajarkan cara bersosialisasi di masyarakat. Contohnya ketika kita dicemooh oleh teman sendiri, bagaimana cara kita menghadapi ini kan bisa diaplikasikan ketika kita sudah di luar, entah ini masalah dengan tetangga ya kan, suami misalnya, ya kan saudara, apalagi ini kan bisa diaplikasikan masalah-masalah yang sudah kita alami di pesantren dengan di luar. Berarti kan artinya ada kesempatan sahabat-sahabat sekalian, ketinggalan zaman. Kalau seorang perempuan tidak nyantri, ya silakan. Nyantri sekarang itu tidak kuno, sebagaimana disampaikan adik-adik kita semuanya. Kita adik-adik santri semuanya diajarkan di pondok bagaimana bersosialisasi yang baik. Karena di pondok itu jelas merupakan masyarakat kecil. Di situ kita kumpul dengan berbagai karakter, ya, berbagai suku, ya kan, dari Madura, ada yang dari Jakarta, Sulawesi, dari Kalimantan, Papua. Di situ kita berbaur jadi satu, sehingga disitulah maka karakter teman-teman santri semuanya akan menjadi karakter yang luar biasa. Makanya akan menjadi santri Nusantara benar, karena sudah tahu karakter per daerah masing-masing. Itu ya. Mungkin ada tambahan. Bagaimana ingin seperti apa kiat-kiat yang dilakukan supaya adik ini bisa jadi santri yang ideal benar? Mungkin kegiatan apa yang pernah diikutkan di pesantren? Selain di kegiatan formal, kalau formal kan sudah menjadi kewajiban. Ya, kalau di pondok kan seperti madrasah, di sekolah paginya atau di sekolah sorenya itu kan sudah formal. Kegiatan-kegiatan di luar yang mendukung menjadi santri ideal seperti apa? Mungkin ada apa namanya kegiatan-kegiatan tersendiri. Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Pengalaman sampaikan kepada adik semua. Kita buktikan kepada dunia ya, bahwa santri tidak kolot. Ya betul? Santri tidak kolot. Sampaikan kepada dunia bahwa santri itu merupakan idaman bagi seluruh bangsa Indonesia. Apalagi menjadi idaman calon suami. Monggo. Karena saat ini status saya adalah santri di bagian kesehatan, saya adalah anak kesehatan. Dulu di bagian santri saya mengikuti diri saya sendiri, tidak harus mengikuti orang lain. Ini adalah jalur saya,
ikuti kata hati saja, menjadi diri sendiri. menjadi diri sendiri. Jika memang ada lomba seperti lomba deklamasi, MC, pidato, silahkan coba saja. Untuk kalah itu mah Itu biasa. kalah itu mah biasa. Tapi untuk mencoba itu harus wajib mencoba, seperti itu. Itu jadi santri ideal itu segalanya dicoba. Dicoba, jangan takut untuk kalah. Karena karena berada di kegiatan formal, di kegiatan kesehatan malah lomba puisi nggak ikut. Wah, nggak ada cerita santri. Nggak ada cerita. Ya, santri semua diikutkan. Karena apa? Karena semuanya itu melatih diri kita untuk menjadi ideal itu kan bermacam-macam kegiatan. Ya. Akhirnya ketika kita kembali di masyarakat itu tidak kaku kita. Berkumpul dengan seniman kita oke. Berkumpul dengan para ustadz kita oke. Ustadzah kita oke. Berkumpul dengan pejabat kita oke. Itulah santri, luar biasa, luar biasa. Nah, adik-adik semuanya, kita semua ya, dunia ini sedang dilanda musibah. Tentunya mendapatkan musibah, yaitu ya musibah yang tidak enak sebenarnya ya. Karena ujian itu ada dua. Ada ujian bil khairi, ada ujian bisyarri. Alhamdulillah, sekarang kita diuji bisyarri. Ya, kita bersyukur diuji dengan bisyarri sehingga kita kembali kepada Allah lagi. Kenapa ini terjadi? Ya kan? Kita bisa muhasabah. Kita kalau hanya diberi ujian bil khairi terus, enak-enak terus. Nggak akan ingat kepada sang kholiknya. Kadang lupa bersyukur. Lupa bersyukur itu ya. Oleh karena itu dengan kita diberi ujian bisyarri ini sehingga kita ingat kepada Allah bahwa kita harus kembali kepada Allah. Semua nikmat datangnya dari Allah. Nah, kira-kira apa yang adik lakukan di situ? Karena di pesantren itu kan di luar saja kita dilarang ngumpul, ya kan? Dilarang ngumpul dan bermasker, ya. Untuk melakukan protokol kesehatan, kira-kira di pondok yang diterapkan seperti apa? Ya, karena begini, supaya santri tidak kelihatan seperti zaman dulu kolot katanya. Nah, ini bukti bahwa santri sekarang tidak kolot. Apa yang terjadi di luar di pesantren juga kita lakukan. Ya, mungkin ada kegiatan apa yang harus ditingkatkan di situ sehingga untuk menjaga kesehatan utamanya di masa pandemi ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya apa yang terjadi di pesantren di masa pandemi ini. Ya. Mungkin dari penyampaian dari pengasuh dari pesantren atau kegiatan-kegiatan khusus yang berbeda tentunya dengan ketika keadaan normal seperti yang sebelum-sebelumnya. Monggo. Siapa? Silakan. Nah, gantian, jangan rebutan sudah. Oke. Ya. Jadi gini, kan dulu biasanya ya pas masih keadaan normal kita tuh bangun tidur, sholat tahajud, sholat subuh, selesai sholat subuh belajar masing-masing atau ada yang tidur lagi gitu kan. Setelah itu persiapan untuk berangkat sekolah. Nah, sejak pandemi beda lagi. Jadi dari kita bangun tidur, kita persiapan sholat tahajud, sholat subuh seperti biasa, wajib berjamaah tetap. Wajib berjamaah. Kalau itu tetap ya masa pandemi nggak wajib berjamaah. Tetap wajib berjamaah. Malah ketika pandemi ini kita lebih memperbanyak doa-doa, entah ditambah dengan membaca kunut nazilah dan amalan-amalan lainnya. Selanjutnya setelah sholat subuh yang biasanya yang biasanya kita tidur mungkin atau belajar sendiri-sendiri, enggak, kita diwajibkan untuk senam sehat. Nah, senam sehat santri. Untuk meningkatkan imun ya. Iya, untuk meningkatkan imun tubuh. Selain itu juga kita disuplai dengan vitamin-vitamin dari pihak pesantren. Jadi selesai senam baru kita mandi, dan itu pun yang biasanya dulu berangkat sekolah ada yang jam 8 masih ada di kamarnya atau telat lah istilahnya ya. Ini telat biasa. Sekarang enggak, jam 7 tank itu sudah ada di kelas semua. Jadi lebih disiplin lagi. Alhamdulillah karena adanya Covid ini santri bisa menjadi lebih disiplin. Lebih disiplin lagi daripada sebelum-sebelumnya. Karena jam 7 sudah pasti ngumpul di kelas semua. Ustadz sudah masuk, kita langsung mulai belajar. Ini namanya sengsara membawa nikmat. Iya. Ya sahabat-sahabat semuanya, ini namanya sengsara membawa nikmat. Ya kita sengsara kita di ekonomi sengsara, bahkan kita mau kemana dibatasi, tapi membawa kenikmatan. Semakin kita dekat dengan Allah dan semakin kita sadar bahwa kita lemah, semakin kita sadar bahwa semuanya itu datangnya dari Allah, kan seperti itu ya. Ya, mungkin ada tambahan ya. Semenjak dengan keadaan Covid di pesantren itu
yang pastinya kita harus tetap menjaga mengikuti protokol kesehatan. Dan pastinya karena di lingkungan pesantren kan tidak hanya 10 atau 2 sampai 20 orang, tapi beribu-ribu santri gitu. Jadi tidak mungkinlah kita berjarak juga, walaupun 1 meter nggak mungkin juga, karena tidak akan muat gitu kan. Nah, tapi bagaimana mungkin kita harus tetap menjaga jarak kita walaupun tidak 1 meter. Terus ya tetap menjaga pakai masker gitu. Terus semenjak kegiatan COVID ini di pesantren juga melarang santri untuk tidak keluar sembarangan gitu. Jadi jika ada santri yang ingin keluar dari kompleks pesantren itu memang benar-benar harus mendapat izin pengasuh gitu. Karena pengasuh juga kan khawatir takutnya santrinya itu kenapa-napa gitu. Karena jika satu gitu kena kan pasti kena semuanya, langsung menyebar karena santri yang sangat banyak tidurnya bareng gitu, kemana-mana bareng di kamar. Bahkan di kamar tuh kan nggak hanya cuma 10 orang gitu. Jadinya banyak, jadi tetap kayak cuci tangan pakai sabun sebelum masuk ke dalam asrama ya, ke dalam kompleks itu tetap pakai hand sanitizer. Terus menjaga pola makannya harus teratur gitu ya. Mungkin itu saja tetap. Nah, ini sahabat-sahabat semuanya, ini bukti bahwa santri sekarang tidak kolot lagi, membuktikan bahwa santri kita ini, adik-adik kita sudah diceritakan bagaimana yang terjadi di pesantren, bagaimana yang terjadi di luar. Ternyata di pesantren itu memang rentan ya, karena di situ berkumpul banyak santri. Akan tetapi kalau itu dilakukan dengan disiplin, yaitu sering mencuci tangan, pasti ya, kalau santri sering mencuci tangan kan, karena tetap menjaga wudhu ya, karena ilmu, katanya di taklim ilmu itu semakin bertambah ketika wudhu kita jaga ya kan? Iya kan, dengan wudhu itu insya Allah ilmu akan tetap menjadi ilmu yang manfaat dan barokah kepada kita. Karena di pondok itu nggak ada ceritanya bermain. Semua yang dicari bagaimana kita punya ilmu yang manfaat dan barokah. Oleh karena itu pasti jaga wudhu. Kalau sudah jaga wudhu, ya kita batal sedikit, wudhu lagi. Batal wudhu lagi, kita wudhu lagi. Sehingga tetap menjaga kesehatan. Itu sudah dulu sebenarnya dilakukan oleh santri. Sebelum ada pandemi, saya pun dulu masih jadi santri sering wudhu. Kenapa? Cuci tangan pasti, pasti cuci tangan. Nah, itu yang luar biasa. Makanya ini bukti bahwa santri kita saat ini yang milenial ini bukan lagi santri yang kolot, tidak tahu keadaan di luar, justru lebih hebat daripada di luar, justru lebih disiplin daripada di luar. Kalau di luar masih ada yang melanggar dan sebagainya. Alhamdulillah di pesantren dijaga dengan baik, sehingga apa yang terjadi di pesantren itu tidak membawa dampak yang tidak baik. Bahkan tidak ada komunikasi ya, tidak ada kontak fisik dengan orang luar ya. Bahkan orang tua pun yang kemarin ya 1 tahun tidak menjenguk. Luar biasa, sahabat-sahabat semuanya luar biasa. Orang tuanya sampai tidak menjenguk karena peraturan pesantren di situ bagaimana kita menjaga kesehatan kita sesuai dengan protokol kesehatan. Mungkin ada tambahan, monggo. Pengalaman di sana juga, pengalaman di pondok. Mungkin pesan saya untuk santri, ketika kita bangun tidur, apa yang harus kita syukuri? Syukur kita bangun tidur adalah kita masih bernafas. Itu kita bernafas, lalu pikiran kita menentukan kita untuk dari kita bangun sampai tidur lagi, seperti itu. Jadi untuk masa pandemi ini kita sangat penting untuk menjaga kesehatan kita, karena untuk mengkonsumsi makanan itu bagi santri itu sangat banyak, beribu-ribu. Jadi jangan lupakan makanan yang sehat terlebih dahulu. Untuk cemilan ya mungkin harus dikurangi untuk santri, karena kadang kan santri itu malas untuk beli nasi. Jadinya cemilan yang gede. Nah, jadi jadi kita sebagai santri bukan hanya menjaga, bukan hanya makan itu yang halal, tapi ada toyibah. Ada toyibahnya. Ya, jadi toyibah itu kan penting juga. Karena di luar jadi ya
Jadi sahabat-sahabat sekalian ini luar biasa seperti yang akan disampaikan adik tadi bahwa santri itu beda dengan yang bukan santri. Apa bedanya? Jadi kalau santri itu malam biasanya qiyamul lail. Jadi orang yang sudah biasa qiyamul lail, maka bangunnya pagi itu ya akan ditunggu oleh pagi yang sangat ceria. Karena malam harinya otak kita tidak mengkerut. Ya, aliran darah itu berjalan dengan adanya qiyamul lail, dengan sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, ya kan, yang dilakukan oleh santri pada malam hari sebelum subuh, ya kan, sebelum subuh sudah sholat. Di situ akan ada aliran, katanya ilmu kesehatan kan seperti itu. Aliran darah ini mengalir baik, sehat. Beda dengan orang yang malamnya dari malam tidur sampai pagi baru bangun, subuhnya sampai kehilangan, akhirnya bangunnya itu apa? Bingung, tidak punya arah. Jadi itu, inilah manfaat jadi santri. Dari santri itu kita sudah dibimbing oleh ustadz-ustadzah yang ada di sana, oleh pengasuh bagaimana menjaga kesehatan dengan baik, ya, menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini utamanya. Dan ini ternyata terbukti benar ya. Di Sukorejo itu banyak santri, tapi semuanya tertangani dengan baik, ya, tertangani dengan baik. Dan itu semua tidak lepas dari adik-adik semua, tidak lepas dari santri-santri semua, ya, yang ikut berperan aktif mengikuti peraturan pesantren sehingga kesehatan terjaga dan imun terbangun terus. Karena orang sakit karena imunnya rendah, imunnya yang sedang down, pikirannya. Nah, makanya ada. Kalau saya boleh berpendapat ini adik-adik semua, untuk meningkatkan imun ternyata ada satu yang kadang kita tidak sadari. Banyak senyum, banyak ketawa, tapi ketawanya itu dengan teman-temannya, bukan ketawa sendiri. Itu namanya bukan sehat. Itu namanya bukan sehat. Jadi sahabat-sahabat semuanya ini luar biasa dari kita, memberikan pengalaman, baik pengalaman bagaimana menjadi santri yang ideal, bagaimana melepas ya status yang namanya santri kolot, ya kan? Subhanallah, luar biasa. Mudah-mudahan nanti keluarnya ketika sudah menjadi alumni bisa mempraktekkan apa yang sudah diajarkan di pondok, baik yang diajarkan di lembaga formal ataupun non formal. Mungkin sebelum kita berpisah, sebenarnya saya nggak mau berpisah, sahabat-sahabat. Saya kalau sudah ngobrol dengan perempuan itu sudah lupa waktu, ya, lupa waktu. Apalagi dengan adik-adik yang cantik-cantik ini, saya lupa waktu. Tapi apa boleh buat, waktu sudah ditentukan oleh teman-teman media Iksas di Badung ini. Ya, jadi waktunya hanya sekian, maka kita harus berpisah. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian yang ada di rumah, dimanapun saja berada, ya, walaupun kita di masa pandemi ini kita dibatasi jarak, dibatasi waktu, akan tetapi semangat kita untuk lebih sehat itu harus kita kuatkan. Mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat-sahabat sekalian, disilakan kepada adik santri atau teman-teman semuanya yang saat ini berlibur, ya, monggo, mungkin ada yang mau disampaikan. Pesan-pesan untuk santri untuk tetap menjaga kesehatan, karena selama kita menjalankan kegiatan pasti kita membutuhkan imun tubuh yang sehat, karena jika sudah tidak sehat maka kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi kan kita ini hidup di dunia ini kan diberi kesehatan, kita diberi rezeki untuk makan, untuk agar kita sehat untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadinya harus tetap menjaga kesehatan kita. Dan untuk apa selanjutnya? Nah, ada lagi? Ada tambahan? Ya, silakan, mau disampaikan ke sahabat-sahabat semuanya. Yuk. Harapan-harapannya ke depan seperti apa? Atau pesan-pesan kepada sahabat-sahabat di rumah seperti apa? Monggo, silakan. Atau mungkin guru rajin belajar, atau gimana? Monggo. Kalau rajin belajar itu harus ya. Ya, dilanjut. Gini kan, kita sama-sama mungkin yang dengerin di rumah nih santri ya biasanya ya. Santri. Atau calon santri. Makanya kan silakan beri pesan kepada adik-adik calon santri. Bentar lagi kan mau penerimaan santri baru. Ya. Sampaikan. Jadi apa yang harus dipersiapkan sebelum menjadi santri?
siap mental sebenarnya. Harusnya mental ya. Iya, soalnya kita di sana dilepas sendirian, nggak ada orang tua, nggak ada yang bantu sama sekali. Belajar mandiri. Harus belajar sosialisasi ya dengan. Iya, belajar sosialisasi semakin juga. pinter bisa bersahabat, semakin banyak sahabat maka semakin kerasan di pondok. Iya. Banyak temannya. Lain. Lebih Iya. kerasan. Harus jadi diri sendiri. Harus jadi Harus diri jadi sendiri. diri Artinya dari jadi diri sendiri itu bagaimana? Kita tidak terpengaruh dengan perbuatan yang tidak baik. Itu dimaksud dengan jadi diri kita sendiri. Jadi misalnya ketika ada orang mengajak kita berbuat jelek, ya maka itu jangan sampai kita terpengaruh. Ya, itu namanya jadi diri kita sendiri. Jangan sampai terpengaruh dengan hal yang negatif. Mungkin ada tambahan lagi untuk disampaikan, utamanya kepada calon-calon santri semuanya ini, calon-calon santriwan, santriwati. Ayo kita mondok bareng-bareng, insya Allah barokah. Ya, nggak akan kolot. Enggak ya, mungkin ada pesan. Mungkin untuk calon santri atau yang menjadi santri, jangan bosan untuk mengikuti peraturan atau kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren. Karena apa? Ketika kita menjalani dengan hati ikhlas, dengan penuh cinta, maka itu akan ilmu akan mengalir sendiri, barokah itu akan mengalir sendiri. Nah, tidak ada ceritanya suatu kegiatan itu merugikan, tapi menguntungkan untuk kita. Seperti itu, iya kan? Terus Ada lagi. Ada yang disampaikan lagi? Ya, Ada yang Kak. mungkin kurang? Nah ini, ya mungkin kurang. Ya. Nggak ada, Lanjut. cukup chat pribadi saja. Iya. Mungkin ada yang disampaikan lagi tambah. Untuk para santriwan santriwati atau para adik-adik yang akan pergi untuk mondok ya untuk tahun ini. Nah, jadi apapun yang kita lakukan di kegiatan pesantren jangan pernah katakan bosan. Karena tidak ada kata-kata bosan di pesantren. Yang justru membuat diri kita bosan itu adalah diri kita sendiri. Nah, jadi carilah kesibukan lain yang bermanfaat sehingga santri di situ tidak merasa bosan. Dan memang setiap manusia itu kan punya karakter yang berbeda-beda. Jadi untuk calon-calon adik santri baru jangan terkejut ketika kita menghadapi berbagai karakter yang ada di pesantren kan. Jadi kan karakter setiap orang tuh berbeda-beda. Jadi harus kita pahamilah gitu. Karena tidak semua orang mempunyai pemikiran yang sama. Jadi memang cukup kuat mental gitu ya, kuat fisik juga untuk sabar, kayak gitu. Dan jangan pernah malas lah gitu. Soalnya yang paling sulit itu adalah malas. Ya malas itu harus dilakukan. Itu memang harus dimusnahkan, bukan dari diri kita sendiri tapi juga dari dunia itu harus dimusnahkan gitu. Ya karena malas itu temannya setan. Ada lagi. Ya, malas temannya Temannya setan. Jadi sahabat-sahabat semuanya yang saya banggakan dan adik-adik semua yang hadir pada kesempatan kali ini, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini dengan kita menambah kebaikan maka bertambahlah pahala di bulan suci Ramadan ini. Jadi kita jangan sia-siakan umur yang Allah berikan kepada kita di kesempatan tahun ini, khususnya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, apalagi di akhir-akhir bulan Ramadan, insya Allah mudah-mudahan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat-sahabat sekalian, saya terenyuh ketika pengasuh menyampaikan kepada seluruh calon santri, ya, calon santri dan juga calon para wali santri, ingat tujuan mondok dua, ya. Jadi yang bisa saya pesankan itu niatan kita. Yang pertama tujuan mondok yaitu untuk mengaji, Mengabdi dan mengaji. apa yang dapat kita peroleh dari niat mengaji itu untuk menghilangkan kebodohan. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya ilmu itu bermanfaat, ilmu itu barokah, bukan hanya dapat ilmu saja, bukan hanya dapat pinter saja. Bagaimana supaya ilmu itu bermanfaat, barokah? Maka disitulah kita harus mengabdi. Nah, pesan saya yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik semuanya, mengabdi itu tidak harus membantu pengasuh, ya, dalam secara fisik. Misalnya ngambilkan sabun, ngambilkan cebok dan sebagainya. Ingat, semua santri punya kewajiban mengabdi. Apa kewajiban kita mengabdi?
yaitu mengikuti peraturan pesantren dan mengikuti apa yang menjadi arahan pengasuh, dan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ustadz dan ustadzah itu diamalkan dengan baik. Itu esensi dari kita mengabdi. Sahabat-sahabat sekalian semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir penghujung ini hanya kita bisa pasrah, ya. Gimana lagi, karena kita sudah dibatasi oleh waktu, ya, bersama media Ikhlas Badung, ya. Karena ada waktunya hanya beberapa menit saja, padahal saya menginginkan kita berkumpul agak lama, karena kesempatan kali ini saya baru jadi hostnya santri perempuan lagi. Ini yang membuat saya semakin semangat, dan mudah-mudahan ini tidak membatalkan atau mengurangi pahala puasa saya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ini hanya di mulut, padahal di hati ya undah. Padahal lihat indah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan sehingga kita dapat melakukan rangkaian ibadah puasa sampai akhir bulan Ramadan. Dan tentunya bukan hanya di bulan Ramadan kita meningkatkan kualitas iman kita, sampai kemudian Syawal, kemudian terus sampai ketemu lagi di bulan Ramadan, kita tetap mempertahankan kebiasaan kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Sahabat-sahabat semuanya, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih adik-adik semuanya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Semangat untuk belajar, pantang menyerah, ya. Dan walaupun masa pandemi ini. Dan dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.